Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Pastoral Note kali ini. Saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan pagi hari saat ini, kemerdekaan orang percaya. Saya ambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercatup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai orang percaya, kita dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena status kita adalah anak-anak Allah. Mengapa orang percaya hidupnya tidak boleh sama dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan? Karena kita harus mempertanggungjawabkan status istimewa kita, yaitu anak-anak Allah. Akankah kita menjadi orang Kristen yang bisa saja dan menjalani hidup ini sewerna-werna tanpa menyadari untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya? Rasul Paulus menegaskan bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Di dalam Galatia 5 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan, dilepaskan dari segala kutuk dosa dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa arti kata merdeka? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, terbebas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang atau pihak lain. Berarti kita tidak terganggu oleh segala sesuatu yang menghambakan atau memperbudak kita. Dalam kata merdeka terkandung dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure atau hukum dan merdeka secara de facto atau nyata. Pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, secara de jure ia sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi secara de facto masih banyak orang percaya yang belum merdeka, masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep kemerdekaan dalam surat Galatia berbeda dengan konsep yang berlaku di dunia ini. Di dalam Galatia 5 ayat 13 bagian A mengatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak hidup di dalam dosa, karena kita dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka artinya adalah kita mati bagi dosa, dan dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kita merdeka tidak perlu lagi memberi respon terhadap godaan-godaan yang membuat kita terjumus dalam dosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan orang percaya artinya adalah merdeka dari hukum dan keterikatan dari dosa dalam kehidupan kita dan hidup bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita
yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Keinginan daging tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, tetapi Roh Kuduslah yang menguasai kehidupan saya dan saudara, dan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah yang dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Amin.